Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam Kreatif. Dan kali ini kita akan nge-review SIC Kamen Rider Agito. Oke, ini sudah cukup lama saya ingin nge-review barang ini, tapi baru kesampaian sekarang. Dan akhirnya kita bisa nge-review figur ini. Oke, jadi ini saya sudah punya cukup lama dari tahun 2017. Dan saya dapat ini dengan harga 900.000. Jadi itu cukup lumayan mahal pada zamannya. Tapi ini sudah cukup lumayan susah untuk dicari figurnya. Dan kalau teman-teman lihat ini boxnya benar-benar besar banget. Dan ini ya kisaran 3 kiloan lah boxnya, karena memang desainnya bagus sekali. Dan ya kalau teman-teman lihat ini benar-benar eksklusif sekali. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Di bagian depan ini terlihat ada blister dan ada Agito dan Tornador yang kelihatan. Dan ini sangat besar sekali dan berat sekali. Oke, terus di sini ada perpaduan warna emas, ada logo dari Agito dan ada simbol-simbol seperti hologram gitu. Dan di sini ada tulisan dari Masker Rider Agito dan Tornador. Oke, di sini ada penampakan blisternya. Kalau kita lihat di bagian atasnya ini cuma ada Masker Rider Agito, mesin Tornador. Oke, jadi warnanya kayak gitu aja. Di bagian bawah ada penampakan dari figur, mesin dan Agitonya. Di samping ada logo dari Agito dan di sebelah sampingnya lagi ada logo dari Agito. Oke, terus di bagian belakang nih yang keren nih. Nah, itu ada pose-pose dari Agito dan Tornadornya. Dan di sini Tornadornya juga bisa berubah menjadi mode slider. Oke, keren nih. Coba kita langsung unboxing boxnya, bukan unboxing sih, tapi review boxnya. Tapi review figurnya, oke, langsung saja. Oke, jadi ini adalah figur dari SIC Kamen Rider Agito. Jadi partnya nggak begitu banyak, tapi ya partnya ini adalah part-part yang sangat penting. Pertama ada motor pastinya, Tornador. Dapat part muka yang ngembang itu tanduknya, terus ada part tangan dan ada standnya. Kita akan coba lihat detail dari part-part kecilnya dulu, oke? Oke, yang pertama dapat part tangan seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk memegang motor, stang motor. Kelihatan sekali kayak gini nih untuk masuk ke stang motornya. Dan untuk joynya ini sama seperti Figma ternyata, atau sama seperti SAF Kabuto yang Renewal itu. Dia pakai gini, joynya ada di luar dan ini cukup lumayan bagus ketimbang yang SAF. Oke nih, lumayan jauh dia. Berikutnya dapat part tangan nyantai seperti ini. Ini bukan nyantai sih, tapi lebih ke untuk pose-pose signature dari Agito-nya. Pose-pose yang mau rider kayak gitu. Oke, jadi part tangannya dapat 6 pasang. Satunya yang ada di body figurnya yang genggam, dan duanya yang ini yang nyantai dan yang genggam motor. Dapat ini aja. Berikutnya dapat stand base. Ini stand base kayak ini aja sih, simple aja. Oke, berikutnya dapat part muka yang versi ngembangnya. Jadi ini cuma mukanya doang, kepalanya satu. Dan di bagian belakangnya kayak gini aja polos. Dan itu ada corak-corak untuk matanya. Untuk tanduknya, ini tanduknya sudah di repaint. Aslinya tanduknya itu benar-benar luntur warna putih. Ini sudah di repaint warna emas agar sesuai dengan filmnya dan sesuai dengan yang barunya. Cuman ini saya tambahin sesuatu agar kelihatan kayak retak gitu. Cuman kayak gini. Oke, kalau teman-teman lihat di bagian mulutnya itu shading-shadingnya keren. Jadi detailnya cakep sekali. Tuh, kayak gitu. Nice. Oke, berikutnya kita lihat detail dari mesin Tornador versi SIC dan SIC Kamen Rider Agito-nya. Kita coba compare sama yang versi SAF-nya. Kayak gimana perbedaannya?
Oke, jadi ini adalah SAIC, DX, dan SHF Custom. Ini perbedaan skala dari SAIC ke SHF. Jadi lumayan cukup jauh dan detailnya juga sangat berbeda dari versi seriesnya sudah pasti. Karena SAIC ini adalah super imaginative Chocoking, dimana memang benar-benar figur yang imajinatif banget ketimbang yang versi seriesnya. Kita coba lihat detail dari motor yang SAIC-nya. Oke, jadi yang versi SAIC ini cukup memanjang, dia lebih panjang dan lebih berat ketimbang yang versi DX maupun yang SAF. Kalau kita lihat panjang dari yang DX hanya segini aja. Nah, jauh sekali. Detail di bagian bannya sungguh sangat menakjubkan karena untuk ukiran-ukiran di bannya kelihatan sekali. Dia nimbul dan bukan garis kada garis tapi benar-benar nimbul dia. Terus di bagian ininya juga pen dan scoopnya juga lumayan keren. Ini benar-benar berasa mesin dan ini bahannya besi. Bahannya besi. Kalau kita melihat ini benar-benar besi. Ini kalau dilempar ke orang benjol orang ini. Karena ini benar-benar berat nih bahannya. Ini besi sih. Tuh. Sangat keren sekali. Makanya SAIC ini sampai 4 kilo karena memang benar-benar berat dan besar. Bagian mesin dibikin dengan sangat akurat sekali seperti benar-benar mesin motor. Dan dibikin dengan warna-warna metalik seperti di bagian ininya. Sedangkan di bagian atasnya ada detail dari huruf-huruf Agito nih. Dan ini juga terbuat dari besi. Ini juga besi teman-teman. Jadi berbeda kalau ini plastik. Nice. Oke, kita lihat detailnya. Nah, ini ada shading-shadingnya. Kalau yang versi DX dan versi SAF itu ban motornya, pelaknya itu pelak racing. Sedangkan yang SIC pelaknya seperti ini, pelak tertutup. Dan ini ada gear motornya. Keren sekali bagian ini ya. Nih, ini di bagian lebih kayak dibikin catnya kayak cacat berkarat gitu ya. Keren. Terus di bagian knalpotnya 2 seperti biasa. Berikutnya di bagian tangki motornya yang sangat besar. Ini besar sekali tangki motornya. Ini buat ngisi bensin di sini. Oke, jadi kelihatan wah, ini berat sekali motornya. Di bagian depannya ini tampak transparan, itu transparan. Dan di sini ada mata dari mesin tornador, ada ukiran-ukiran dan ini bisa dilepas. Nah, saat dilepas ada logo dari Agito-nya. Kalau kita masukin kayak gini dia kelihatan cuman kecil sekali kelihatannya, agak halus tapi kok gini kelihatan jelas. Jadi bisa di cast off di bagian kepalanya. Ini bagus. Kita lihat detail di bagian pengemudinya. Nah, bahkan sampai di sini pun juga dibikin detailnya dan stangnya juga bisa dimainkan. Tuh. Oke, itu ada parameternya, ada bensinnya full masih. Oke, nice. Kalau dipasang bagian depannya jadinya seperti ini. Kok benar-benar berasa seperti motor sungguhan ya kan. Oke, sekarang dia bisa berubah menjadi mode slide-nya. Caranya kayak gini. Oke, ini kita copot dulu. Bagian ban belakang tarik. Nah, kayak gini. Besi juga. Dan di bagian ekornya ini ada 2 lubang. Tuh. Lubang yang di bawah itu lubang untuk mode motor, sedangkan lubang yang atas untuk mode slide-nya. Jadi kita masukin ke yang atas. Oke, jadi ini ban motornya gue gampang sekali copot. Oke, nyatu. Masukin dulu ekornya. Oke, masukin ekornya gampang saja. Nah, untuk bagian depannya itu ada 4 lubang. 4 lubang, sedangkan di bagian ban ini ada 2 lubang. Jadi ini lebih gampang dari SAF dan lebih aman dari SAF karena SAF itu gampang sekali patah. Kalau kita mau mode motor, cukup kita colokin kayak gini. Kalau mau mode motor, colokin kayak gini. Kalau mau mode slide, colokinnya kayak gini. Ya, jadi ini tinggal colokin aja sih. Oke lah, jadilah mode slider seperti ini. Tinggal dinaikin si Agito-nya di bagian atasnya. Tapi cukup lumayan susah sih kalau dipoto karena ini benar-benar berat. Butuh stand yang level berapa agar bisa ngangkat ini motor, karena pakai kawat pun dia sangat nggak bisa diangkat. Ini berat banget sumpah tuh. Berat banget sumpah ini. Oke, kita lihat detail dari Agito-nya. Oke, sekarang di hadapan kita sudah ada SIC Kamen Rider Agito. Dan bisa teman-teman lihat ini benar-benar sangar sekali dan benar-benar bagus sekali. Saya berharap SIC Agito ini cukup sampai di sini saja, nggak perlu dibikin-bikin lagi kayak Kuga ataupun Face yang versi Coliseum-nya. Karena kita cukup puas dengan versi Chocokin-nya. Tapi penasaran dengan versi Coliseum-nya.
Oke, coba kita lihat detail dari atas sampai ke bawah seperti biasa. Di bagian telapak kakinya seperti ini kedua-duanya. Di situ ada logo dari Agito, tipis-tipis seperti ini. Jadi berbeda dari yang ini sama yang ini berbeda. Kalau yang versi SAF itu kayak gini, 11-12 kayak Kuga. Ini sudah jelas berbeda sekali. Di bagian kakinya ada ukiran-ukiran seperti itu, seperti retak tapi bukan retak. Jadi ada line-line gitu. Di sini gelang kakinya besar banget dan bisa dimainkan. Tuh kayak gitu. Jadi benar-benar berasa kakinya ini besar di bagian ininya, pergelangan kakinya. Di bagian betisnya tipis, bagian ininya besar. Terus di bagian pahanya nggak mulus seperti SAF, tapi melainkan ada ukiran-ukiran seperti ini, kayak sisik tapi bukan sisik. Tuh kayak corak dari ban motor. Di bagian belakang kelihatan sekali kayak urat-urat dan kerutan-kerutan kulitnya. Benar-benar berasa. Dan ini apa? Wow, seksi sekali. Kayak di bagian ini juga betisnya juga ada ukiran-ukiran. Dan ini keren sih. Ini kayak kerutan gitu ya di bagian paha belakangnya ini. Di bagian belt sama seperti versi SAF, cuman ini lebih bagus detailnya dan lebih tegas line-nya. Oke, kayak gitu. Di bagian ini juga ada ukiran-ukiran seperti retakan gitu, tapi ini beda. Dan ini catnya juga sudah diperbaiki, makanya agak cemot-cemot seperti itu. Di bagian ototnya juga ada corak seperti ban motor. Ini kelihatan sekali sih kayak ban motor gitu. Terus armor di bagian dadanya, nah ini ada six-pack kecil di sini. 4-pack kayaknya, ini cuma 4 doang yang saya lihat di sini ototnya. Terus di bagian dadanya ini ada retakan-retakan dan ini tegas sekali retakannya. Dan ini juga sudah di repaint ulang. Terus di repaint jadinya seperti ini. Keren. Makanya ini agak cemot-cemot. Nah di bagian ini ya, yang tengah ini arusnya transparan, tapi ini kayaknya lebih doff gitu. Bahunya besar banget dan itu kalau kita lihat di bagian belakang sini. Nah ini ada sayapnya. Karena si Agito ini temanya tema dewa gitu, kayak malaikat, naga atau gak apalah itu. Dan ini ada sayapnya. Nih, sayap malaikat atau sayap iblis ya. Soalnya mungil sekali sayapnya ini. Ini bisa dilepas tapi hitungannya patah jadinya. Jadi biarin aja lah. Ini bisa dilepas sebenarnya, cuman ya udah gini aja. Lucu nih, ada Agito ada sayapnya kayak gini. Oke, di bagian kerahan juga ada ukiran seperti ini. Di bagian leher juga banyak ukiran. Dan ini ada detail seperti ini bagus nih. SIC memang benar-benar top masalah detailnya. Detailnya benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang. Oke, kalau mau ganti mukanya, jadi gampang, tinggal ditarik aja ini. Jadinya kayak gitu. Tinggal pasang yang muka dia ngembangnya versi dragonnya. Nah, oke, untuk detailnya sudah kita detailkan tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian artikulasinya. Sekarang kita coba artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya. Kepalanya berputar 360 derajat. Apakah bisa? Bisa, cuma agak lumayan keras. Ya, oke, bagian kepalanya aman. Ke kiri dan ke kanan ya nggak begitu signifikan tapi bagus. Ke nunduk, dia nunduk banget ini. Untuk mendongak dia lumayan lah mendongaknya. Nice untuk kepalanya. Oke, untuk bagian bahunya ini nggak bisa diturunin kayak SAF, jadi cuma bisa ke atas ke bawah kayak gini aja. Untuk bagian tangannya dia sampai sini, mentok, lurus. Kayak gini juga mentok, dia nggak bisa ke atas. Oke, dia semua sampai sini aja. Oke, untuk tangannya bisa berputar 360 derajat seperti ini. Bisa ditekuk seperti ini, lumayan jauh. Bagian tangannya juga bisa diputar. Dan yang saya suka tuh bagian ininya, ini sangat jauh sekali karena ada join kayak Figma gitu. Untuk artikulasi di bagian ototnya juga bisa diputar seperti ini. Oke. Dia bisa naik ke atas ke bawah seperti ini karena ada join butterfly di dalamnya, jadi bagus. Sekarang kita coba bagian torso perutnya. Dia untuk mendongak dia seperti ini. Oke, mentok aja kayak gini. Tapi kalau untuk menunduk, nah dia nunduknya jauh banget ya. Ini nice banget sini. Nunduknya bisa sampai kayak gini. Ini kalau diputar harusnya bisa deh. Diputar bisa. Tapi kok ini dia nunduknya tapi mendongaknya nggak begitu jauh ya. Tuh kayak gini aja dia dongaknya. Tapi kalau menunduk gila bisa sampai kayak gini. Oke, di bagian paha ini bisa diputar sampai sini aja, jadi nggak bisa diputar habis. Untuk ke depan dia seperti ini bisa lebih ke ataskan lagi kayak gini. Ke belakang jauh seperti ini. Oke, double join di bagian lututnya. Di bagian kakinya bisa dinaikkan turun seperti ini. Oke, terus ini juga bisa dimainkan. Kalau diputarkan dia nggak bisa.
Untuk tingkat kemiringan juga bisa. Oke, itu tadi adalah artikulasi dari SiC Kamen Rider Agito. Jujur ini jauh lebih bagus ketimbang SiC Kuga ya, dan Vice yang pernah kita review sebelumnya. Ini si SiC Agito ini bisa termasuk SiC generasi baru, tapi bukan yang baru Coliseum sekarang, tapi ini sudah mulai masuk body renewal gitu. Ini bagian artikulasinya badas banget lah, nice. Oke, sedangkan ini adalah perbandingan antara SAF Agito dan SiC Agito. Nah, jadi skalanya benar-benar jauh antara SiC dan Agito itu. Tinggi badannya sangat jauh karena SAF itu 1:12, sedangkan SiC itu 1:8. Oke, jadi ini adalah perbandingan tinggi antara SiC Kamen Rider G3X, Agito, dan Kamen Rider Gills. Kalau untuk tingginya ini, untuk Agito sama si G3 ini masuk ukurannya pas. Tapi kalau untuk Gills, saya nggak nyangka dia bakalan setinggi itu dan seseram itu ternyata. Kakinya panjang banget tuh kalau teman-teman lihat. Nah oke, jadi kesimpulannya adalah SiC Agito ini adalah benar-benar barang yang sangat diincar dan dicari oleh banyak kolektor, terutama bagi kolektor SiC. Tapi kalau yang ini versi yang dapat tornadornya. Jadi banyak yang nyari yang versi ini karena join dan artikulasinya jauh lebih bagus ketimbang yang versi oldnya. Untuk harganya ini variatif, jadi ini ada yang jual 900.000, 800.000, dan 1 juta. Kebetulan saya dapat dengan harga 1 juta rupiah. Ini udah cukup lumayan murah ketimbang yang versi SAF Agito itu harganya 16, 17, itu SAF loh yang kecil. Tapi yang SiC ini jauh lebih murah, terutama SiC yang zaman masih cokogin gini. Itu jauh lebih murah ketimbang yang Coliseumnya. Dimana SiC ini masih mempunyai bahan di cast seperti besi tadi, seperti di Tornador itu masih besi banget. Itu kalau ngelempar orang bakalan benjol kepala orang itu. Jadi kalau teman-teman berminat pengen ngoleksi SiC, saran saya lebih baik memilih yang versi Agito bareng Tornador ketimbang yang versi oldnya, kecuali kalau memang teman-teman pencinta Agito, koleksi semua sajalah tanpa memandang bulu. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.